sebelum Virgi bermimpi bertemu dengan Yesus dan malaikat Tuhan. Yang pertama, ketika Virgi bertemu malaikat dan Yesus. 3 hari sebelum menjalani BMP, yaitu tanggal 28 Februari 2019, entah itu mimpi atau aku merasa nyata. Pertama, ada seorang malaikat yang penuh cahaya mengajak aku ke suatu tempat. Sesampainya di tempat tersebut, aku melihat Yesus dan mengarahkan tangannya di atas kepalaku, sehingga aku langsung berlutut dan menundukkan kepala. Yesus berkata kepadaku, "Jangan takut, engkau adalah anakku, akulah Tuhanmu. Aku akan mengangkat penyakitmu." Dan aku menjawab, "Terima kasih Tuhan, aku akan selalu tunduk kepadamu." Hasil BMP masih sekitar 1 minggu lagi, sehingga kami harus pulang dulu ke kampung. Namun kondisiku sudah lumayan normal. Hasil BMP yang tidak sesuai dengan harapan. Tepat tanggal 26 April 2019 tertulis bahwa hasilnya acute lymphoblastic leukemia, atau disingkat dengan ALL L1 garis miring L2. Suatu hasil yang betul-betul di luar harapan kami. Betul-betul membuat kepala ayahku terasa pecah ketika melihat hasil BMP tersebut. Setelah ayah dan ibuku menerima penjelasan dari dokter, maka mereka kelihatan diam-diam saja, seolah tak mau bicara, dengan muka yang sangat sedih dan sesekali meneteskan air mata. Tak lagi ternyata dari hasil pemeriksaan darahku hari itu hasilnya dengan HB yang sudah sangat turun dan leukosit yang sangat tinggi. Aku semakin penasaran dan terus bertanya pada orang tuaku, walaupun sebenarnya aku sudah tahu hasilnya dari melihat wajah mereka. Akhirnya aku berkata pada orang tuaku bahwa walaupun mereka tidak mau beritahu, tetapi aku tahu hasilnya, yaitu aku mengidap penyakit leukemia atau kanker darah. Jelas orang tuaku kaget dan terdiam. Namun aku berkata lagi bahwa aku tidak takut, karena Yesuslah yang menyembuhkan penyakitku. Dan saat itu aku mengatakan bahwa aku tidak mau lagi pergi ke rumah sakit, tetapi didoakan aja, karena aku akan disembuhkan oleh Yesus. Akhirnya saat itu ada petunjuk dari saudara untuk pergi ke seorang hamba Tuhan untuk mohon saya didoakan. Oleh hamba Tuhan tersebut, kami diminta untuk tinggal beberapa lama di rumah penyembuhan iman, untuk didoakan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku sangat senang dan terhibur di tempat tersebut. Kami membaca berbagai buku, hingga orang tuaku berpuasa demi kesembuhanku. Selama di sana aku sangat segar dan tak terasa sakit. Aku beberapa kali didoakan oleh hamba Tuhan, dan aku semakin yakin bahwa Yesus telah menyembuhkan aku. Beberapa lama di tempat ini hingga akhirnya kami pun pulang dari tempat tersebut. Selanjutnya aku mimpi lagi, kedua kali bertemu dengan Yesus. Selama 1 bulan di kampung, akhirnya aku kembali down. Sebelumnya suatu waktu hari Senin malam di rumah kami, aku melihat satu iblis yang mau menyerang aku. Tapi aku langsung berdoa dan mengatakan, "Oleh bilu-bilu Yesus, saya telah sembuh." Akhirnya Yesus pun kulihat berdiri di depanku dan berkata, "Jangan takut, penyakitmu saya angkat." Aku pun kembali merasa normal. Namun besoknya, Rabu 17 April 2019,
Tepatnya pada pelaksanaan pemilu, aku kembali down, bahkan sangat down. Bahkan aku sempat tak sadarkan diri. Semua keluarga aku dan sahabat serta famili sudah menangisi. Banyak orang berdatangan ke rumah, turut menyaksikan kejadian itu. Hingga setelah ikut menyempatkan diri memilih pada pemilu saat itu, orang tuaku dan abangku membawaku kembali menuju ke rumah sakit. Di perjalanan orang tuaku khawatir aku tidak akan bisa bertahan lagi sampai ke Medan. Akhirnya mereka memutuskan berhenti dulu di rumah sakit Teluk Sanggul. Dan akhirnya aku dirawat di sana sekitar 2 jam. Dan selanjutnya aku dirujuk lagi ke rumah sakit Adam Malik Medan. Karena kondisiku waktu itu sangat mengkhawatirkan, sehingga aku dirujuk ke Medan dengan mengendarai mobil ambulans. Sepanjang jalan kondisiku sangat mengkhawatirkan. Tak jarang orang tua aku menangis melihat kondisi, tetapi mereka tetap berdoa dan memberikan semangat kepadaku. Dan ketika sadarkan diri, aku tak hentinya berdoa dan menguatkan orang tuaku juga agar tidak terlalu cemas dengan keadaan itu, karena aku tetap yakin bahwa Yesus akan mengangkat penyakit. Beberapa hari di rumah sakit Adam Malik Medan, aku tetap dalam kondisi mengkhawatirkan. Sampai akhirnya orang tuaku mengira hidupku akan berakhir. Tak jarang hamba Tuhan datang ke ruanganku untuk mendoakan aku. Salah satunya ada Bapak Udanim Rotasugian yang merupakan kenalan Bapak di media sosial, yang juga merasa terpanggil untuk mendoakan. Para pastor yang aku kenal dari berbagai daerah pun sering menghubungi kami dan menanyakan keadaanku serta menguatkan aku. Setiap acara misa mereka selalu membawa aku dalam doa untuk kesembuhanku. Luar biasa dukungan daripada para hamba.